Ini kisah saat Kolonel Intel ingatkan Ahmad Yani kemungkinan PKI akan berontak. Kolonel Intel yang dimaksud adalah Kolonel Yoga Sugama. Kelak dia akan jadi Jenderal Bintang 4. Sempat jadi Kepala Bakin atau sekarang Badan Intelijen Negara di era Soeharto. Dikutip dari buku, Jenderal Yoga, Loyalis di Balik Layar, yang disusun Bewi Woho dan Banjar Hairudin. Sebelum peristiwa G30 SPKI meletus di Jakarta pada awal Oktober tahun 1965. Yoga sedang ditugaskan sebagai atase militer di Yugoslavia. Yoga bercerita, selama bertugas sebagai atase militer di Yugoslavia, beberapa petinggi TNI sempat datang ke sana. Di antaranya, Jenderal Nasution dan Letjen Ahmad Yani. Jenderal Nasution dan Ahmad Yani pernah berkunjung ke Beograd, ibu kota Yugoslavia ketika itu dalam kesempatan berbeda. Menurut Yoga, hubungan para perwira militer antara kedua negara cukup baik. Meskipun saat itu muncul kesan hubungan antara Presiden Soekarno dan Presiden Tito agak menurun. Presiden Tito yang dimaksud adalah Josip Broz Tito, pemimpin Yugoslavia saat itu. Selama bertugas di Yugoslavia sebagai atase militer, Yoga tidak pernah berhenti mengikuti perkembangan politik di tanah air yang penuh gejolak. Sejak Presiden Soekarno mengumumkan dekrit kembali kepada UUD 1945 pada tanggal 5 Juli tahun 1959, terlihat banyak kebijakan pemerintah yang menguntungkan PKI. Apalagi setelah Masyumi dibubarkan, praktis tidak ada lagi partai politik yang militan dan mempunyai pengaruh besar dalam menghadapi PKI. Politik konfrontasi dengan Malaysia juga sejalan dengan strategi PKI. Apalagi setelah pengiriman pasukan besar-besaran ke luar Jawa, kader-kader komunis bisa lebih bebas bergerak. Sebagai seorang perwira yang banyak malang melintang dalam dunia intelijen, naluri intelijen Yoga sudah menerka kemungkinan PKI akan memberontak. Apalagi jika merunut pada jejak sejarah, di mana PKI berapa kali melakukan pemberontakan. Apalagi sekarang, dengan kekuatan dan pengaruhnya yang kian menguat. Satu waktu ketika Kepala Staf Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani berkunjung ke Yugoslavia, Yoga sempat mengutarakan kekhawatirannya akan kemungkinan PKI akan kembali memberontak. Tapi ketika itu Ahmad Yani mengabaikan peringatan Yoga. Yoga juga mengingatkan bila politik konfrontasi dilanjutkan, hal tersebut akan sangat berbahaya bagi Angkatan Darat. Saya tidak percaya PKI akan berani menikam Angkatan Darat, sebab Presiden akan selalu berada di belakang Angkatan Darat. Begitu jawaban Jenderal Yani di Beograd saat diingatkan Yoga Sugama. Yoga tahu bahwa Ahmad Yani adalah seorang yang setia kepada Presiden Soekarno. Tapi Yoga tidak sependapat dengan pandangan Yani bahwa Presiden akan tetap di belakang Angkatan Darat. Pada akhirnya memang perkembangan politik di kemudian hari menunjukkan semakin besarnya pengaruh PKI di gelanggang percaturan politik nasional. Para pendukung PKI berani melakukan teror terhadap lawan-lawan politiknya, termasuk Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, SOKSI, sebuah organisasi yang embrionya ditumbuhkan oleh para pemimpin Angkatan Darat untuk melawan gerakan ofensif PKI. Peringatan Yoga itu pada akhirnya juga jadi kenyataan. PKI benar-benar berontak. Bahkan Ahmad Yani jadi salah satu yang jadi korbannya. Kelak sebelum peristiwa G30 SPKI meletus, Yoga ditarik ke Jakarta, lalu ia bertugas di Kostrad sebagai perwira intelijen. Maka, ketika terjadi peristiwa penculikan para jenderal, Yoga dengan yakin, jika PKI ada di balik peristiwa berdarah tersebut.